Selamat pagi, siang, atau malam yang terhormat. Dr. Rati Purnamasari Nukana, spesialis dermatologi dan venerologi, selaku fasilitator. Dan yang terhormat, Dr. Lungade Masrusiati, spesialis dermatologi dan venerologi, subspesialis dermatologi tropis, Fellow of the Indonesian Society of Dermatology and Venerology, Fellow of the Asian Academy of Dermatology and Venerology. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGD A7 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Neuritis Perifer. Baik, perkenalkan, saya Made Gali Krisna Gautama dengan 3 digit NIM terakhir 183. Saya akan mulai dengan latar belakang di mana Morbus Hansen atau kusta adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae dan dikenal sebagai penyakit granulomatosa kronis yang secara dominan menyerang kulit dan saraf tepi. Meskipun jarang menyebabkan kematian langsung, kusta dapat menimbulkan deformitas dan disabilitas permanen. Kusta tersebar luas di daerah tropis dan subtropis dengan hampir 250.000 kasus baru ditemukan global setiap tahunnya, termasuk Indonesia yang menempati peringkat ketiga di dunia. Penyakit ini secara spesifik menyerang bagian tubuh dengan suhu lebih rendah dengan salah satu komplikasi utamanya adalah neuritis perifer atau peradangan saraf. Mycobacterium leprae menginvasi dan merusak sel swan, memicu respons imun yang merusak saraf yang secara klinis bermanifestasi sebagai penebalan saraf, kehilangan sensasi, kesemutan, kelemahan atau kelumpuhan otot, dan gangguan fungsi otonom. Dalam hal ini meningkatkan pemahaman tentang anatomi yang terlibat, mekanisme patofisiologi, manifestasi klinis, serta strategi pengobatannya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, studi dan proyek ini bertujuan untuk meninjau secara komprehensif perkembangan terkini terkait neuritis perifer sebagai salah satu komplikasi dari Morbus Hansen atau kusta. Adapun rumusan masalahnya meliputi bagaimana anatomi dan fisiologi sistem saraf perifer yang relevan dengan kondisi neuritis perifer terutama pada kusta, apa definisi, etiologi, dan faktor risiko yang mendasari terjadinya neuritis perifer pada kusta, bagaimana mekanisme patofisiologi neuritis perifer pada kusta, apa saja manifestasi klinis yang ditimbulkan oleh neuritis perifer pada kusta, bagaimana prosedur diagnosis yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan diagnosis banding neuritis perifer pada kusta. Yang terakhir, bagaimana penyelesaian medikamentosa dan non-medikamentosa yang tepat untuk neuritis perifer pada kusta, serta bagaimana prognosis dan komplikasinya. Untuk tujuan penulisan, yang pertama mengetahui anatomi dan fisiologi sistem saraf perifer yang relevan dengan kondisi neuritis perifer terutama pada kusta, kemudian memahami definisi, etiologi, dan faktor risiko yang mendasari terjadinya neuritis perifer pada kusta, menjelaskan mekanisme patofisiologi neuritis perifer pada kusta, mengidentifikasi manifestasi klinis yang ditimbulkan oleh neuritis perifer pada kusta, kemudian menjelaskan prosedur diagnosis yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan diagnosis banding neuritis perifer pada kusta. Yang terakhir, menentukan penata medikamentosa dan non-medikamentosa yang tepat untuk neuritis perifer pada kusta, serta menjelaskan prognosis dan komplikasinya. Kemudian untuk manfaat penulisan, yang pertama bagi pembaca, memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai kondisi neuritis perifer pada kusta, mulai dari dasar teori hingga aspek klinis dan penatalasarnya. Yang kedua, menekankan pentingnya pendekatan multimodal dan manajemen nyeri neuropatik akibat neuropati perifer sebagai akibat dari kusta. Kemudian bagi penulis, meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai patofisiologi, diagnosis, dan penatalaksanaan neuritis perifer pada kusta. Anatomi dan fisiologi sistem saraf perifer. Jadi secara singkatnya, sistem saraf perifer adalah jaringan saraf di luar otak dan susun tulang belakang yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga homeostasis atau keseimbangan internal tubuh, terutama saat merespons stres. Secara anatomi, salah satu bagian pentingnya yaitu sistem saraf simpatik beroperasi melalui dua rantai neuron preganglionik dan postganglionik yang terhubung erat ke organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Peran fisiologisnya terutama dalam memicu fight or flight yang kita kenal. Ini adalah sistem pengatur utama untuk cardiac output dan termoregulasi tubuh. Hal yang paling menarik dari SSP adalah kemampuan regenerasinya yang luar biasa setelah cedera, jauh melampaui kemampuan sistem saraf pusat. Kemampuan pemulihan ini dimediasi oleh sel swan, sel glia bermielin SSP yang bertindak sebagai pembersih dan membentuk jalur regenerasi yang sempurna untuk pertumbuhan kembali dari akson saraf yang rusak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zara Faronia dengan 3 NIM terakhir 097. Di sini saya mohon izin melanjutkan penjelasan terkait definisi dari neuritis perifer. Neuritis perifer merupakan kondisi peradangan pada saraf perifer yang dapat menyebabkan gangguan fungsi sensorik, motorik maupun otonom sesuai dengan daerah saraf yang terkena. Kemudian dalam ranah dermatologi,
Neuritis perifer sendiri ini dapat menimbulkan berbagai manifestasi dermatologis akibat adanya keterlibatan serabut sensorik di kulit. Neuritis dapat menampakkan manifestasi seperti pertama, hilangnya sensasi, kemudian parathesia, ulcerasi neurogenik, serta perubahan kulit seperti kering, atrofi, atau hiperpigmentasi. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Perkenalkan dokter, nama saya Mikala Diasasami dengan 3 digit NIM terakhir 157. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait etiologi dari neuritis perifer. Mungkin saya izin untuk membahas terkait neuritis dan neuropati terlebih dahulu, di mana secara terminologi kedua istilah sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan gangguan pada saraf perifer. Di mana di sini neuritis mengacu pada peradangan saraf yang dapat disertai nyeri, kehilangan fungsi sensorik atau kelemahan otot, sementara neuropati mencakup spektrum yang lebih luas dari kelainan saraf perifer, termasuk yang disebabkan oleh peradangan, degenerasi, kompresi maupun toksisitas. Di mana di sini neuritis dapat dianggap sebagai salah satu bentuk neuropati dengan komponen inflamasi yang dominan. Lalu untuk etiologi neuritis sendiri ada beberapa, yakni faktor metabolik, faktor toksik, faktor infeksius, faktor autoimun, faktor genetik, dan juga idiopatik. Namun pada di sini dikhususkan neuritis pada lepra, di mana neuritis pada lepra disebabkan oleh infeksi langsung dan respons imun terhadap Mycobacterium leprae, dan patogen memiliki afinitas terhadap sel Schwann pada saraf perifer, serta umumnya menyerang saraf superficial pada daerah bersuhu rendah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Thalia Marvela Alvena Padiangan dengan NIM akhir 237. Ada beberapa faktor risiko yang dapat menimbulkan terjadinya neuropati atau neuritis perifer, di mana salah satunya diabetes yang tidak terkontrol dan juga merokok dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami neuritis perifer. Jika ditambah dengan faktor risiko lain seperti masalah pembuluh darah, yaitu penyempitan arteri akibat tekanan darah tinggi atau aterosklerosis, maka orang tersebut akan lebih berisiko lagi mengalami neuritis perifer. Faktor lain yang tidak dapat dihindari ialah penuaan, di mana usia yang semakin bertambah tua pastinya diiringi dengan penurunan fungsi saraf. Faktor genetik bisa berpengaruh namun jarang karena umumnya neuropati perifer bersifat didapat atau idiopatik. Jika neuropati perifer dikaitkan dengan kusta, faktor risikonya ialah jenis kelamin laki-laki, usia lanjut, adanya reaksi kusta, durasi penyakit yang lama, dan kusta multibasiler. Beberapa faktor lingkungan juga dapat berpengaruh seperti kemiskinan, tinggal di daerah endemi kusta, malnutrisi, dan juga terbatasnya akses ke layanan kesehatan. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Viko Fernanda dengan 3 digit NIM terakhir 059. Jadi untuk patofisiologi neuritis perifer itu berakar pada kemampuan si bakteri untuk menginfeksi dan juga merusak sel Schwann di sistem saraf perifer. Kerusakan saraf terjadi melalui mekanisme langsung di mana bakteri memicu demyelinasi dan juga fibrosis setelah berinteraksi dengan serat myelin. Respon imun indah juga menentukan pola kerusakan ini yang dimana pada spektrum resistensi tinggi seperti tuberkuloid, neuritis terjadi secara asimetris akibat respon dari granulomatosa yang kuat yang merusak saraf lokal. Sedangkan pada bentuk BT ataupun BB, saraf menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akut akibat peradangan dan udim selama reaksi kusta tipe 1. Sebaliknya pada spektrum resistensi rendah seperti lepromatosa atau LL, terjadi polineuropati diffuse, kemudian juga progresif dan juga simetris akibat proliferasi basil yang masih aktif di dalam sel Schwann, yang lambat laun menyebabkan fibrosis intraneural dan juga gangguan fungsi saraf yang meluas sehingga menghasilkan anestesi glove and stocking dan juga deformitas permanen. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Neuritis perifer merupakan kondisi ketika terjadi gangguan atau peradangan pada saraf tepi dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pada kusta, infeksi Mycobacterium lepra itu memiliki kecenderungan menyerang saraf tepi dan kulit, sehingga neuropati menjadi komplikasi yang paling penting karena dapat menyebabkan kecacatan permanen bila tidak ditangani sejak dini. Keterlibatan saraf pada kusta dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, yaitu mononeuritis multiplex, yaitu gangguan yang mengenai beberapa saraf secara asimetris. Kedua, polineuropati simetris yang lebih sering pada tipe kusta lepromatosa. Yang ketiga, ada bentuk pure neural leprosi, yaitu kondisi ketika saraf terkena tanpa adanya lesi kulit. Secara klinis, gejala sensorik meliputi mati rasa, hilangnya sensasi suhu, dan nyeri neuropatik seperti rasa terbakar atau menusuk. Gangguan motorik dapat menyebabkan kelemahan dan pengecilan otot, hingga menimbulkan deformitas khas seperti claw hand dan foot drop. Fungsi otonom juga bisa terganggu, sehingga kulit itu menjadi kering dan tidak berkeringat.
Selain saraf perifer, kusta itu ternyata menyerang saraf kranial, terutama saraf facialis dan trigeminal. Hal ini dapat menimbulkan palsi wajah, ketidakmampuan menutup kelopak mata, dan hilangnya sensasi kornea. Perjalanan penyakit itu dapat berlangsung akut, terutama saat terjadi reaksi kusta, atau berkembang perlahan secara kronis pada tipe multibasiler. Baik, selanjutnya adalah anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Untuk anamnesis, perlu ditanyakan keluhan utama kepada pasien, yaitu seperti misalnya apakah pasien merasakan baal atau mati rasa pada tangan, kaki, atau area kulit tertentu. Kemudian juga perlu ditanyakan apakah terdapat gejala nyeri saraf, seperti misalnya sensasi tertusuk, terbakar, ataupun menjalar. Kemudian perlu ditanyakan juga apakah terdapat gejala kelemahan otot, seperti misalnya sulit menggenggam, sulit menutup kelopak mata, ataupun gejala foot drop. Kemudian perlu ditanyakan mengenai perjalanan keluhan apakah akut ataupun kronis, dan apakah terdapat riwayat reaksi tipe 1 atau reversal reaction. Kemudian untuk karakter nyeri, di mana muncul kurang dari sama dengan 90 hari terakhir dengan disertai keluhan utama yaitu kesemutan atau baal. Kemudian juga dapat dipicu faktor pencetus seperti misalnya adalah nyerinya bertambah berat saat saraf ditekan atau digerakkan. Kemudian selanjutnya adalah untuk pemeriksaan fisik. Dapat dilakukan beberapa pemeriksaan fisik. Di antaranya yang pertama adalah pemeriksaan dengan palpasi pada saraf tepi, di mana dapat dirasakan teraba mendebal dan juga terdapat nyeri tekan yang merupakan tanda inflamasi. Kemudian juga terdapat mononeuritis multiplex yang ditandai dengan adanya pola asimetris dan sering mengenai lebih dari satu saraf. Untuk lokasinya bisa dilakukan pada siku, pergelangan tangan, lutut, dan juga pergelangan kaki. Kemudian yang kedua adalah untuk memeriksa fungsi sensorik, dapat dilakukan uji raba, nyeri, suhu, dan juga pada dermatom yang terkait. Kemudian dapat menggunakan metode Sams-Weisstein monofilament test. Kemudian yang ketiga adalah untuk menilai dari fungsi motorik, yaitu dengan menggunakan voluntary muscle testing dengan menggunakan skala MRC 0 sampai dengan 5. Contoh otot ujinya bisa dengan menggunakan abductor digiti minimi, kemudian abductor pollicis brevis, ekstensor pada pergelangan tangan ataupun jari, tibialis anterior, dan juga orbicularis oculi. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan pemeriksaan untuk melihat fungsi otonom, seperti melihat apakah terdapat serosis, anhidrosis, dan juga hilangnya kilap kulit. Baik, perkenalkan nama saya Majidan dengan 3 digit terakhir 023. Di sini saya akan menjelaskan pada pemeriksaan penunjang dan diagnosis banding. Jadi diagnosis neuritis perifer ini memerlukan kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti elektromyografi dan nerve conduction studies untuk menilai integritas saraf dan konduksi impuls. Dan sekitar 80% neuropati perifer dapat ditegakkan dengan kombinasi riwayat medis, evaluasi klinis, dan pemeriksaan elektrofisiologis, meskipun perlu mempertimbangkan penyakit sistemik atau autoimun. Lalu untuk diagnosis banding yang lebih spesifik, MRI digunakan guna mendeteksi kelainan demyelinisasi atau inflamasi seperti pada kasus neuritis optik untuk menyingkirkan multiple sclerosis atau neuromyelitis optika. Dengan demikian, algoritma diagnostik yang terstruktur sangat penting agar dokter membuat keputusan yang akurat berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencitraan. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mayadis Bastian Purnama dengan 3 digit terakhir 208. Saya akan membawakan terkait dengan penata laksanaan neuritis perifer baik dengan medikamentosa dan non-medikamentosa. Jadi di sini penata laksanaannya itu dapat dilakukan dengan 2 pendekatan besar, yaitu medikamentosa dan non-medikamentosa. Saya dapat melakukan tindakan pembedahan jika terapi awal itu tidak memberikan hasil. Yang pertama, pada pendekatan medikamentosa, terapi anti-lepra atau MDT multidrug terapi tetap harus dilanjutkan meskipun neuritis muncul, karena reaksi saraf umumnya itu disebabkan oleh respons imun terhadap basil, bukan terhadap efek obatnya. Obat utama untuk menekan daya peradangan ini adalah kortikosteroid, termasuk prednisolon, yang diberikan sesuai dengan dosis awal 40 mg per hari, kemudian diturunkan secara bertahap sesuai anjuran dari WHO. Bila penggunaan steroid ini perlu dibatasi, dapat dikombinasikan dengan agen steroid sparing seperti clofazimine. Selain itu, obat-obatan lain juga dapat diberikan sesuai dengan kondisi pasien, misalnya thalidomide untuk reaksi tipe 2 atau imunosupresif seperti azathioprine dan juga cyclosporin pada kasus berat. Untuk nyeri neuropati kronik,
Dapat ditambahkan antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. Pendekatan non-medikamentosa di sini juga penting. Jadi saat fase akut, bagian yang terkena perlu diistirahatkan dan diimobilisasi untuk mengurangi tekanan pada saraf. Setelah inflamasinya berkurang, fisioterapi dan latihan otot dilakukan untuk mencegah atrofi dan kontraktur. Edukasi pasien menjadi kunci agar mereka memahami pentingnya meneruskan terapi MDT meskipun gejala saraf muncul. Bila semua terapi konservatif ini gagal, maka tindakan pembedahannya menjadi pilihan, terutama untuk kasus abses saraf, nyeri berat yang tidak respons terhadap obat, atau perburukan refungsi saraf. Prosedur seperti extraneural neurolosis dan epineurotomi bertujuan untuk mengurangi tekanan saraf dan mencegah kerusakan permanen. Baik, sekian dari saya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Bagus Putu Purwakarendra dengan 3 digit yang terakhir 202. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan prognosis dan komplikasi. Untuk prognosis neuritis perifer sangat tergantung dari penyebab neuritis dikarenakan sering mengalami rekurensi, di mana sebagian besar neuritis itu tergantung pada panjang saraf, terutama saraf sensoris, dengan gejala klinis ringan ataupun sedang. Dimana yang seperti kita ketahui, neuritis itu biasanya mudah ditata laksanakan dengan prognosis yang baik tanpa konsultasi yang khusus. Untuk neuritis yang mempunyai prognosis yang buruk, memerlukan konsultasi khusus bila onsetnya bersifat akut ataupun subakut, dimana dia itu bersifat progresif, berat dengan keterbatasan fungsi, poliradikuloneuropati atau biasa kita sebut sebagai lag independent, dimana prognosis yang buruk juga terjadi multivokal, terutama dominan pada saraf motorik. Sekian jawaban saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pada studi project kali ini, kesimpulannya, neuritis perifer merupakan komplikasi utama dan paling melumpuhkan dari morbus Hansen akibat infeksi Mycobacterium leprae yang menyerang sel Schwann. Proses demyelinasi dan juga peradangan granulomatosa itu akan menyebabkan gangguan sensorik, motorik, dan juga otonom. Diagnosis ditegakkan melalui kombinasi temuan klinis atau lesikolit anestesi, penebalan saraf, dan juga penurunan fungsi saraf, serta pemeriksaan penunjang. Tata laksana harus segera dan komprehensif, meliputi pemberian kortikosteroid dosis tinggi dan MDT. Bila respon buruk dapat dipertimbangkan dekompresi saraf, dan prognosis sangat bergantung pada kecepatan intervensi. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah yang pertama, tenaga kesehatan harus waspada terhadap gejala awal neuritis dan rutin memeriksa saraf tepi. Fasilitas kesehatan di daerah endemik harus menyediakan dan segera memberikan kortikosteroid. Yang ketiga, optimalkan terapi nyeri neuropatik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang keempat, lakukan edukasi pasien dan masyarakat tentang tanda awal kerusakan saraf, kepatuhan MDT, dan juga pengurangan stigma. Serta yang lima, tingkatkan kolaborasi antar profesi, yaitu dokter umum, spesialis kulit, saraf, dan juga fisioterapis untuk hasil fungsional terbaik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulannya dan sarannya. Sekian dari student project kami, SGD A7, terkait neuritis perifer. Terima kasih untuk perhatiannya, dokter.